Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Tapi perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan pihak Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Namun hingga kini belum bisa memenuhi dialog sore hari ini. Dan langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore Bang Edwin. Selamat sore Mas Iqbal. Bang Edwin, ini sejauh ini bagaimana perkembangan kasus yang diduga melibatkan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta nonaktif terhadap seorang pegawai negeri sipil di Pemprov DKI? Apakah hanya satu korban saja atau ada kemungkinan korban akan bertambah? Ya, perlu kami sampaikan pada sekitar minggu lalu ya, tanggal 24 Maret, kami mendapatkan telepon dari korban yang menyampaikan hal ini. Kemudian pada tanggal 25 Maret, korban datang ke LPSK dan menceritakan tentang hal yang dialaminya. Dari berbagai informasi yang kami terima dari korban, ya, kami satu memang memberikan apresiasi kepada Gubernur DKI Anies Baswedan yang setelah menonaktifkan terduga pelaku dari pelecehan seksual ya, karena penonaktifan ini penting untuk menjaga objektivitas dari pemeriksaan agar pelaku tidak menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi proses pemeriksaan yang tengah berlangsung di Inspektorat DKI. Kemudian di sisi lain juga kami juga mengapresiasi bahwa korban telah mendapatkan dukungan untuk rehabilitasi psikologis dari psikolog di lingkungan Pemprov DKI. Dan itu menurut saya penting agar korban tidak mengalami reviktimisasi akibat peristiwa ini. Peristiwa kekerasan seksual atau pelecehan seksual merupakan hal yang cukup berat buat korban, khususnya perempuan ya. Karena memang yang berkembang kadangkala adalah stigma yang buruk kepada korbannya bahwa peristiwa itu juga dipengaruhi oleh sikap perilaku korban. Nah, hal-hal yang stigma negatif yang kadang-kadang dikembangkan atau berkembang itu malah mengakibatkan korban semakin terpukul, yang itu yang kami berharap supaya hal itu dapat diminimalisir di lingkungan Pemprov DKI. Termasuk juga kami meminta jaminan dan dukungan pada Pemprov DKI agar peristiwa yang dialami korban tidak berdampak pada pekerjaannya. Jadi jangan kemudian korban anggap menjadi bagian dari peristiwa tersebut dan kemudian korban mengalami sanksi administratif, seperti mutasi atau penurunan pangkat dan segala macam. Berarti sejauh ini berarti sejauh ini baru satu korban saja yang melaporkan. Dan apakah dari keterangan korban sendiri ada sampai tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku? Ya, kalau informasi yang kami himpun dari berbagai pihak, kami mendengar ada lebih dari satu orang korban. Itu informasi yang kami himpun ya. Tapi kalau berdasarkan keterangan yang datang langsung ke LPSK, hingga saat ini baru hanya ada satu korban yang datang langsung ke LPSK. Dan tadi pertanyaannya apa lagi ya? Terkait dengan korban sendiri, apakah ada tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini? Sejauh yang disampaikan oleh korban, peristiwa yang dialaminya tidak sampai menjurus pada hal tersebut. Memang terjadi pelecehan seksual secara fisik ya. Tapi menurut keterangan korban belum sampai sejauh yang disampaikan oleh Mas Iqbal tadi. Terkait dengan perlakuan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini, apakah ini baru sekali saja terjadi? Apakah sudah berlangsung cukup lama yang dialami oleh korban? Ya, informasi yang kami peroleh, peristiwa ini dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun sejak tahun lalu ya, di bulan Maret atau Februari. Berarti tidak hanya sekali dilakukan ya, Bang Edwin? Gimana Mas Iqbal? Berarti tidak hanya sekali dilakukan oleh terduga pelaku ini ya, Pak Edwin? Oh iya, tidak sekali. Tapi kalau berbicara soal laporan terhadap LPSK, lalu apakah
korban sendiri ini sudah melaporkan juga ke pihak kepolisian? Ya, sebenarnya kami luruskan juga Mas Iqbal bahwa sebenarnya korban belum mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Oke. Kedatangan korban ke LPSK baru bersifat konsultasi. Jadi korban menyampaikan tentang hal ini dan mereka mendapatkan dukungan dari LPSK untuk memonitoring proses yang berlangsung di Inspektorat Pemprov DKI dan korban masih menimbang-nimbang apakah akan menindaklanjuti pada proses hukum atau tidak. Nah, ini berbicara soal apa yang disampaikan oleh Bang Edwin sendiri di salah satu media online. Penasihat hukum terduga pelaku ini yang namanya Suryaman Panjaitan sempat mengingatkan Bang Edwin karena dianggap tidak beretika dan juga terkesan membunuh karakter kliennya. Hingga diingatkan juga soal hak asasi manusia dalam kode etik LPSK. Bagaimana tanggapan Bang Edwin sendiri terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh penasihat hukum dari terduga pelaku ini sendiri? Ya, apapun yang dibangun oleh pelaku atau kuasa hukumnya tentu tidak mempengaruhi kerja-kerja kami ya. Kami bekerja berdasarkan undang-undang. Ya. Dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban ada berbagai perkara tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK. Salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Termasuk juga kami telah berkomitmen di LPSK bahwa kami adalah sahabat saksi dan korban. Jadi kalau kami kemudian menempatkan diri di sisi korban, tentu ini karena mandat undang-undang. Karena undang-undang memerintahkan kami untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pada peristiwa kekerasan seksual. Gitu. Dan tentu menurut saya terlalu berlebihan yang disampaikan oleh pengacara dari terduga pelaku bahwa yang akan dilakukan semata-mata karena perintah undang-undang. Demikian. Oke. Selanjutnya apa langkah yang akan dilakukan LPSK dan juga korban agar masalah ini segera selesai dan tentunya menemui titik terang? Ya, kami sudah punya rencana dan mungkin dalam waktu dekat akan bertemu dengan Gubernur DKI, Bapak Baswedan, dan kami akan membicarakan berbagai LPSK akan mendorong berbagai langkah-langkah upaya preventif bagi upaya untuk memerangi kekerasan seksual atau pelecehan seksual di lingkungan Pemprov DKI. Baik, kalau begitu terima kasih banyak informasinya Bang Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sudah bergabung bersama kami untuk memberikan pencerahan terkait dengan kasus yang melibatkan salah seorang PNS yang terjadi beberapa waktu lalu. Terima kasih Mas Iqbal. Sama-sama.